Saya CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi berasal dari SDN Karanghaur 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhaendang, CGP Angkatan 10 dari SDN Karangsegan 04, Kecamatan Peboiran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saripudin dari CGP Angkatan 10 SDN Pantai Harapan 04, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Suhe. Bagaimana kabarnya, Bu Dev? Alhamdulillah sehat Pak Suhe. Pak Suhe bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul Pak Suhe. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti masih yang ingin Ibu kembangkan. Dalam proses coaching ini saya mencoba akan mengembangkan 3 kompetensinya Pak Suhe. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach Pak Suhe. Oke. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, mungkin dari ketiganya saya akan mengembangkan lebih spesifik itu yang mendengarkan secara aktif Pak Suhe. Dengan mendengarkan secara aktif saya akan lebih fokus, saya akan hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach Pak Suhe. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching, ini indikator ketercapaiannya. Oke, kalau indikator ketercapaiannya saya akan mencari tahu apakah coach ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan apakah coach ini juga sudah memiliki aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya, gitu Pak Suhe. Baik, mungkin itu saja Bu Dev pertanyaan dari saya untuk sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu ingat ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Pak Suhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu De. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu De? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar katanya Pak Sarif ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibicarakan. Apa tuh Pak Sarif? Betul Bu De. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya Bu De. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan di sekolah Bu De. Setelah saya amati di sekolah itu cara belajarnya itu masih monoton. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu ceramah gitu. Jadi terkadang membuat metode itu terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan, jenuh dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif. Itu tidak memungkiri pada zaman sekarang itu ya Bu De, perkembangan teknologi itu sudah sangat besar. Sekali ini sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Oke, jadi baik Pak Sarif ini ingin penyampaian materi itu bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang lebih kurang 15-20 menit ini, apa sih harapan Pak Sarif? Yang saya harapkan ya Bu De, saya mengetahui cara membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu De. Baik, jadi ada perubahan dalam penyampaian materi ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa nih yang Pak Sarif inginkan?
Jadi perubahan dalam metode atau model dari belajar lebih bervariatif lah. Misalkan metode dari sekarang ini Bude yang lagi marak nih di aplikasi pelajaran seperti kuis atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Cukup bagus seperti itu kira-kira. Baik, jadi intinya nih Pak Sarip ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif ya. Jadi misalnya kalau ada kondisi idealnya nih, kalau dari level 1 sampai level 10, kira-kira kondisi yang sekarang ini berada di level berapa nih Pak Sarip? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu Dek. Oke, baik. Jadi di level 5 ya Pak Sarip. Nah, kira-kira Pak Sarip ingin perubahan yang sampai ke level berapa nih? Saya sih ingin di level 7. Itu juga sudah cukup baik Bu, mengingat tadi guru-guru masih banyak yang guru senior di sekolah itu. Oke, baik. Pak Sarip ingin sampai pada level 7 gitu ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 ini, kira-kira ada ide atau rencana apa nih yang akan Pak Sarip lakukan terhadap rekan-rekan Pak Sarip di sekolah? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bude. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara kerja seperti itu Bude. Baik, jadi Pak Sarip berencana mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah strategi lain selain menggunakan teknik mentoring itu Pak Sarip? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk melakukan pelatihan tentang metode pembelajaran di sekolah saya. Baik, jadi pilihannya ada dua nih ya Pak, mau melakukan mentoring atau Pak Sarip berkonsultasi dulu kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan. Nah, di antara keduanya kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Pak Sarip? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bude. Mengingat tadi banyaknya kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengerti kalau misalkan untuk pelatihan itu juga kalau latihan buat biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Pak Sarip lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan pelatihan karena adanya yang lebih senior. Kira-kira nih kapan nih Pak Sarip akan usahakan melaksanakan metode mentoring itu? Mungkin secepatnya Bude. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru sekalian. Baik, minggu depan nih ya Pak Sarip rencanakan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah mungkin yang bisa membantu Pak Sarip melakukan kegiatan mentoring tersebut? Mungkin Bude, saya akan meminta bantuan Bu lain seperti Pak Joko ataupun Bu Eti yang sudah ahli dalam bidang pengajaran seperti itu. Baik, berarti Pak Sarip akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah. Saya akan berkolaborasi dengan Ibu membantu saya melakukan mentoring tersebut. Baik, kita sudah di sesi akhir hari ini ya Pak Sarip. Tidak sabar nih saya ke depannya ingin mendengarkan cerita-cerita Pak Sarip ke depan, apakah Pak Sarip berhasil atau tidak melakukan perubahan. Ya, mudah-mudahan Pak Sarip bisa berhasil ya melakukan perubahan-perubahan di sekolah Pak Sarip. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang ingin Pak Sarip dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Setelah perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran Bude ya tentang bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan itu mengubah pola pembelajaran menjadi bervariatif itu dengan metode mentoring. Baik, Pak Sarip, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak Sarip ya. Nanti Pak Sarip ceritakan aksi yang sudah dilakukan Pak Sarip. Terima kasih Pak Sarip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu Devi sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah. Coaching yang dilakukan Bu Devi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Devi tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Devi terkait indikator tersebut?
Alhamdulillah Pak Suhe, tadi saya sudah melakukan proses coaching ya. Berdasarkan hasil proses coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirtan ya Pak. Sudah menanyakan tujuan, sudah dari percakapan tadi saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya menanyakan rencana aksi, saya juga minta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukannya itu gitu Pak Suhe. Menurut saya sebagai observer, tadi Ibu sudah bagus sekali sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Dep sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Dep ya. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi buat Bu Dep. Dari yang sudah Ibu lakukan, ini tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Suhe. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, saya mungkin bisa menggali informasi yang lebih dalam dan mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya gitu Pak Suhe. Luar biasa sekali ini Bu Dep. Luar biasa. Tadi padahal Ibu sudah menerapkan alur Tirta, itu sudah luar biasa sekali. Sudah terlihat seperti kalau Bu Devi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Nah ini luar biasa sekali buat Bu Devi, pengen lebih lagi menggali. Iya, semoga nanti kedepannya Bu Devi lebih baik lagi. Ya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu Devi ya. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dep. Gimana kabarnya Pak Sarif? Alhamdulillah baik Bu Dep. Alhamdulillah Pak Sarif, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Oke, hari ini coaching kita hari ini, coach dan coachingnya nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Syarif adalah, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi di permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Pak Sarif pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Dep atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarif. Bagaimana kabarnya nih Pak Suhe? Alhamdulillah baik Pak Sarif. Pak Sarif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Suhe. Dengar
dengar Pak Suhe, ada yang mau yang disampaikan atau diceritakan gitu? Iya betul Pak. Saya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Sarip. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu yang ya Pak ya, mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol gini. Ya berarti apa nih yang mau disampaikan nih? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ini, berarti permasalahan dari Pak Suhe ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif, begitu ya Pak Suhe? Iya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun metode pembelajarannya masih ya model yang lama begitu saja Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Suhe dapatkan? Dari percakapan kali ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran dari sisi materinya. Oke, jadi yang Pak Suhe harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa Pak Suhe ingin dilihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, seperti kuisis yang sekarang sedang memang marak, berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran bagi para guru-guru. Bukan hanya sekedar mungkin kita bisa membuat sekedar slide yang ada di PowerPoint, itu juga kan sudah menambah variatif dalam hal pembelajaran. Jangan hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun yang menjadi variatif belajar itu sendiri, begitu Pak. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, permasalahan dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Suhe sekarang ini berlevel berapa nih? Sepertinya di sekolah saya masih level 5 Pak. Ini karena memang ya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin di sekolah saya masih level 5 Pak. Oke, di level 5 ini oke dikondisikan sekarang. Kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihatnya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Suhe? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 gitu Pak. Ya karena memang kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu ya masih sulit lah untuk dilakukan. Begitu Pak. Oke, dari level 5 ini ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi mungkin nanti teman-teman saya bisa
bergantian seperti itu Pak. Oke, Pak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya. Nah, kira-kira saat itu strategi apa yang mungkin dapat Pak Suhe terapkan agar teman-teman tuh nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode-metode media-media yang lebih bervariatif. Berarti Pak Suhe ini pengen merencanakan tentang mentoring dan pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Suhe ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat rasanya itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar juga, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Begitu Pak. Oke, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Suhe ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana? Atau gimana Pak Suhe? Ada sih Pak. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman rekan guru di sekolah saya, atau memang kebetulan nih di sekolah saya juga ada yang ahli dalam bidang IT, atau mungkin menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada e-learning, dan juga nanti saya minta bantuan mungkin ya tadi yang bisa di bidang IT. Kebetulan di saya ada Bang Mulki yang sebagai TU yang memang di bidang IT gitu Pak. Oke, berarti Pak Suhe pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak Suhe ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak Suhe mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Pak. Mungkin minggu depan berarti saya akan melakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan rekan sejawat di sekolah, dan saya langsung mau mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Suhe, bagus sekali Pak Suhe. Kira-kira Pak Suhe, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Suhe dapatkan? Alhamdulillah Pak Syarif, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak Suhe sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak Suhe setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan ini hari ini. Kita cukup sampai di sini ya Pak Suhe. Semoga rencana-rencana Pak Suhe untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi di sekolah saya. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan langsung hubungi saya saja Pak Suhe. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain kesempatan ya Pak Suhe. Oke, begitu ya Pak Suhe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam Bu Devi. Oke, Pak Syarif tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Suhe. Nah, sebelum menutup nih, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama,
Apa saja nih yang sudah Bapak lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identifikasi, dengan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Pak Sarif. Menurut saya nih ya, saya sebagai observer tadi proses coaching Bapak dengan Pak Suhe berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Pak Sarif juga tadi sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Suhe sehingga Pak Suhe menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan selalu sesuai dengan prinsip coaching. Tadi sudah dilakukan. Nah, pertanyaan terakhir nih, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan oleh Pak Sarif tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya, sebuah kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Sarif. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarif. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Suhe? Alhamdulillah saya sehat dan baik. Gimana juga nih kabarnya dengan Pak Sarif? Alhamdulillah sehat, Pak Suhe. Nanti akan melakukan cross coaching ya hari ini, Pak Suhe. Oke, sebelum cross coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan publik mengenai coaching seperti apakah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Pak Suhe sudah memberikan pertanyaan robot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Suhe akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Suhe, harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching, yang antaranya ada pemikiran proses, kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan oleh Pak Suhe. Baik, boleh Pak, dengan sangat senang hati. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Suhe kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Pak Suhe ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak Suhe ya. Tadi dari kehadiran penuh atau kemudian kedua ada mendengarkan aktif, dan lagi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak Suhe kembangkan atau Bapak lakukan observasi Pak Suhe? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, gitu Pak. Baik, jadi 2 ya Pak ya, yang akan Bapak Suhe kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak Suhe, indikator tercapainya itu apa? Saya sih lebih fokus tentang ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini. Yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coaching tersebut. Dapat tahu tentang tata cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu Pak Sarif. Baik. Jadi Bapak indikator keterampilan pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Pak ya.
Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Suhe. Silakan Pak Suhe melakukan cross coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah cross coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak Suhe ya. Oke, baik Pak Sarip. Silakan Pak Suhe. Baik, terima kasih dengan sangat senang hati. Terima kasih Pak Sarip. Sama. Assalamualaikum Bu Dep. Gimana nih kabarnya Bu Dep hari ini? Waalaikumsalam Mas Sohe. Alhamdulillah baik. Kalau Mas Sohe gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik. Saya dengar Bu Dep mau menyampaikan sesuatu nih. Mau menceritakan apa sih Bu Dep? Ini loh Pak Sohe, ada yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang saya dapat di sekolah saya Pak Sohe. Oh iya, kita ada waktu nih 15 sampai 20 menit. Silakan Bu Dep kalau mau memang menceritakan bercerita tentang apa sih? Ini loh Pak Sohe, di sekolah saya tuh siswanya tuh kayak yang bosen gitu Pak Sohe. Jadi kalau belajar tuh saya amati ternyata rekan-rekan guru saya tuh masih metode pembelajarannya monoton gitu, dengan cara yang sama gitu Pak Sohe, berceramah. Terus mereka tuh menggunakan sarana yang ada di sekolah gitu Pak Sohe. Jadi kurang fokus di situ, maka ada lapangan luas gitu ya. Kenapa nggak dipakai gitu teman-teman yang memiliki inisiatif untuk menggunakan media-media pembelajaran yang ada di sekolah gitu Pak Sohe. Jadi mereka tuh ngasih pembelajarannya ya gitu-gitu aja, yang tanpa bikin anak-anak jadi bosan gitu Pak Sohe. Oh iya, baik. Berarti di sekolah Bu Devi masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif. Betul Pak Sohe, pembelajarannya masih metode ceramah gitu-gitu aja. Jadi kalau saya suka nanya sama siswa tuh, mereka jawabnya males Pak, belajarnya gitu-gitu aja. Dan mereka itu jadi kayak nggak antusias sekolah gitu Pak Sohe. Oh baik. Nah kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Gini, saya pengen ada perubahan gitu loh. Perubahannya setidaknya sedikit gitu. Mungkin dari cara penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode-metode pembelajaran, atau pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah gitu Pak Sohe. Oh iya, baik Bu Dep. Jadi Bu Devi ingin adanya perubahan di sekolah sendiri untuk merubah cara mengajarnya, begitu ya Bu Devi ya? Betul sekali Pak Sohe, biar ada perubahan gitu di sekolah saya. Nah Bu Dep, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah? Ya tentu saja perubahan yang lebih baik ya Pak Sohe. Mungkin dari metode pembelajaran yang lebih bervariatif, pemanfaatan media pembelajaran yang adanya kan sudah ada tuh media pembelajaran di sekolah. Jadi saya pengen dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak Sohe. Baik, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya ada 10 ya Bu Dep ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu level itu sudah sampai mana? Kira-kira nih menurut pandangan Bu Dep? Kayaknya mungkin di level 5 kali Pak Sohe. Karena banyak guru-guru senior ya Pak Sohe ya. Jadi yang masih metode pembelajarannya yang dengan ceramah gitu. Jadi nggak menggunakan media pembelajaran ya, minimal kan gitu Pak Sohe, kayak penggunaan puisis atau penggunaan PowerPoint. Jadi yang masih metodenya yang ceramah-ceramah gitu Pak Sohe. Jadi belum menggunakan media atau metode pembelajaran yang variatif gitu Pak Sohe. Baik. Kira-kira menurut Bu Devi berapa sih yang ingin Ibu lihat? Level berapa nih kira-kira dari rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu? Ya nggak menurut si Pak Sohe, minimal di level 7 aja Pak Sohe. Jadi walaupun tidak signifikan ada perubahan gitu Pak Sohe, walaupun sedikit. Jadi saya pengen siswa-siswa saya tuh lebih antusias dalam proses pembelajaran gitu Pak Sohe. Luar biasa, baik. Kalau begitu, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan sejawat atau guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu sendiri apa? Gitu. Mungkin yang pertama saya mencoba untuk berdiskusi dulu kali ya Pak Sohe ya, berdiskusi dulu sama teman-teman,
melakukan pendampingan gitu dengan rekan-rekan gitu kali Pak Suhe ya, mentoring gitu Pak Suhe. Oh, mentoring ya. Selain mentoring, apa strategi lain yang ingin Ibu terapkan untuk dilakukan di sekolah Ibu untuk melakukan perubahan terhadap rekan-rekan Ibu? Mungkin ada pelatihan kayak workshop kali-kali gitu ya Pak Suhe ya, biar nanti guru-guru itu bisa ada perubahan gitu Pak Suhe. Baik, kira-kira Bu ya. Tadi ada mentoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode strateginya yang dilakukan itu yang mana begitu? Mungkin kayaknya untuk yang dalam waktu dekat ini kayaknya mentor dulu kali ya, mentoring dulu kali ya Pak. Jadi kan mentor ini kan sasarannya face to face gitu ya. Jadi kita karena tuntutan dari sekolah kan pelatihan dulu kan harus ada biayanya kayak gitu ya. Nah, belum ada kemauan. Mungkin kayaknya saya pakai mentoring dulu kali ya Pak Suhe ya. Baik, Bu Dep. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut? Mungkin saya punya teman tuh Pak Suhe, kan dia jago IT gitu ya. Mungkin dia bisa bantu saya Pak Suhe menyamakan konsep dulu gitu dengan rekan-rekan, nanti melakukan mentoring bagaimana cara penggunaan media pembelajaran kali ya Pak Suhe ya. Baik Bu Devi, berarti nantinya Bu Devi akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru lain. Betul Pak Suhe, saya mungkin akan kolaborasi dulu nih dengan rekan-rekan yang satu frekuensi dengan saya kali gitu ya Pak Suhe ya. Baik, nah Bu Dev, karena kita sudah ada di penghujung nih, kira-kira Bu Dev dari percakapan ini apa sih yang ingin didapatkan? Gini Pak Suhe, mungkin setelah kita berbincang-bincang ini saya mendapatkan sedikit gambaran bagaimana cara saya melakukan perubahan di sekolah saya, khususnya dalam pemberian dampak yang nyata gitu Pak Suhe kepada rekan-rekan dalam pemberian materi dan metode pembelajaran kepada siswa, yaitu dengan cara mentoring kali gitu ya Pak Suhe ya. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu Dev menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Dev. Sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu nih, sampai sini dulu percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan saya akan sangat senang nih ketika diajak nanti ngobrol lagi sama Bu Dev. Nanti saya akan tunggu. Terima kasih Pak Suhe atas kesempatan dan waktunya sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, dan membantu saya menemukan solusinya Pak Suhe. Baik, sama-sama Bu Devi. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suhe, bagaimana hasil postingnya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak Sarif, bisa diselesaikan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Suhe. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terakhir terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu saya sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Pak Suhe sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya tanya juga, ada beberapa catatan Pak Suhe nih. Tadi saya berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Dev juga sudah mengarahkan coaching untuk menjadi rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Suhe sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Suhe dengan Koci
Pak Suhe juga sudah fokus terhadap coaching, arahannya di situ Pak Suhe presentasi atau sudah melakukan pertanyaan bobot. Ya Pak Suhe sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching luar biasa. Sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak Suhe, boleh Bapak Suhe untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Baik Pak Syarif, kompetensi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin memahami alur tirta lebih dalam lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik dan tentunya bisa lebih maksimal. Baik Pak Suhe, luar biasa. Bapak akan mendalami lagi yang alur tirtanya supaya lebih baik dan lebih baik. Terima kasih sudah melakukan tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam.